أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah. Di antara sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu tertera di dalam suatu surah yang disebut dengan surah Asy-Syams. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 11 kali. Bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha. Bersumpah pula dengan bulan, wal qamari idza talaha. Bersumpah dengan siang, dengan malam, dengan langit, dengan bumi. Kemudian pada sumpah yang ke-10 dan yang ke-11-nya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan diri kita. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa manusia dan penciptaannya. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, dari sekian sumpah yang Allah taala sampaikan, yang menjadi perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada sumpahnya yang terakhir, yaitu dengan diri kita manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepada jiwa manusia akan dua garis besar, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengilhami diri manusia ini, yaitu jalan buruknya dan jalan kebaikan atau ketakwaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ketetapan min sunnatillahi fi qada'ih, merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuannya yang tak akan pernah berubah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan manil muflih wa manil khaib, siapakah orang yang beruntung dan siapakah jiwa yang merugi itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, bahwa yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mensucikan jiwanya, dan yang merugi adalah mereka yang mengotori jiwanya. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tak akan pernah berubah jamaah rahimakumullah. Manil muflih wa manil khaib, siapakah yang beruntung, siapakah yang akan merugi itu. Bahwa yang beruntung adalah orang yang mensucikan jiwanya, dan yang merugi adalah manusia, orang yang mengotori jiwanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-insan binafsihi, manusia dengan jiwanya, ia akan naik menjadi orang yang beruntung, dan begitu juga sebaliknya, manusia dengan jiwanya ia akan terjerumus
menjadi orang yang rugi. Kapan dia beruntung dan kapan dia akan merugi? Dia akan beruntung tatkala dia mengikuti jalan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, dan ia akan merugi serugi-ruginya ketika dia memilih jalan keburukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan sunnatullah juga terhadap jiwa manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menjadikan untuk jiwa manusia ini banyak syahwat. Laha syahawatuha, ada syahwatnya. Laha muyuluha, ada kecenderungan-kecenderungannya. Walaha gharaizuha, ada insting-instingnya. Ini adalah merupakan hawa an-nafas. Ini semuanya adalah kumpulan dari keinginan-keinginan nafsu, keinginan diri manusia. Ada syahwat, ada insting, ada kecenderungan-kecenderungannya. Nafsu manusia, diri manusia jamaah rahimakumullah, ia ingin bebas. Dia ingin makan kapan saja dan di mana saja, dan apa saja yang dia inginkan. Itulah nafsu manusia, itulah jiwa manusia. Mata manusia ingin melihat secara bebas, ingin melepas pandangannya kepada apa yang dia suka, kepada semua yang indah. Begitu juga telinganya, begitu juga lisannya, begitu juga kemaluannya, begitu juga tangannya, begitu juga kakinya. Akan tetapi kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dinnya dengan syariatnya, yang di situ ada perintah dan larangannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala manusia kemudian mentaati Rabbnya dan dia melawan terhadap hawa nafsunya, melawan keinginan dirinya, kecenderungan dirinya yang ingin bebas makan, yang ingin bebas memandang, maka jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala menyediakan buahnya adalah surga. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa kata Allah, orang yang takut akan maqam Tuhannya, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia mampu menahan, mencegah dirinya dari keinginan-keinginannya, dari kecenderungan-kecenderungannya yang bertentangan dengan syariat Allah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Hani'an lana, hani'an lakum ayyuhal mu'minun, bergembiralah bagi kita semuanya, beruntunglah bagi kita semuanya jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala bi furu'i hadzal din, dengan cabang-cabang agama ini, dengan perintah salat, dengan perintah puasa, dengan perintah ghaddul basar, memejamkan pandangan, hifdzul furuj, menjaga kemaluan, humul mu'minun, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Humul mukhatabun, mereka yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lah yang bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan bisa menahan dan bisa mencegah dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Orang-orang mukminlah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka memejamkan sebagian pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan lain sebagainya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajak bicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia dengan nafsunya, manusia dengan kecenderungannya, dengan syahwatnya, tentu akan menciptakan banyak problematika,
akan terjadi banyak problematika dalam kehidupan manusia sepanjang kehidupan manusia ini, kecuali ketika manusia benar-benar dia dididik, dia ditarbiyah dengan tarbiyah imaniyah. Tidak ada jalan lain jamaah rahimakumullah untuk mengatasi semua problematika yang lahir, yang tumbuh dari an-nafsul basyariyah, dari jiwa manusia ini, dengan segala sesuatu yang terkait dengannya, illa bitarbiyatin imaniyah, kecuali dengan pendidikan keimanan, pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, melalui ibadah, melalui syariah, melalui akhlak, melalui hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang ini semuanya adalah merupakan perangkat-perangkat tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ada ibadah, ada akhlak, ada syariat, ada ahkam, ada hukum yang apabila salah satu di antaranya ditinggalkan oleh manusia, maka tidak akan sempurnalah pendidikan manusia ini. Jangan diharap kita bisa menjadi jiwa yang lurus, menjadi jiwa yang mutmainnah apabila tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada diri kita, yang kita lakukan untuk diri kita, ini masih belum sempurna jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa berusaha terus mendidik diri kita dengan syariah ini, dengan akhlak yang Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah telah anjurkan kepada kita sekalian, dengan ibadah, dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jiwa ini tidak akan pernah bisa bersih, jiwa manusia tidak akan pernah lurus kecuali dengan pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati anfusana taqwaha, ya Allah, berikan kepada jiwa kami jalan ketakwaannya, wa zakkiha, dan bersihkan jiwa kami ya Allah, fa innaka khairu man zakkaha, karena engkau ya Allah sebaik-baik yang dapat membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah walinya, engkau adalah pelindung bagi jiwa kami ya Allah. Bersihkan jiwa-jiwa kami ini. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.